Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang TOEFL, yaitu menguasai TOEFL dari nol. Pada tema kita hari ini adalah Increasing Vocabulary Part 1, menaikkan kemampuan vocab bagian 1. Langsung saja bagaimana caranya, simak terus video berikut ini. Nah, yang pertama adalah general theory. Teori secara umum itu pada intinya untuk menaikkan vocabulary atau kosakata. Yang pertama adalah read, membaca, ya, bagian yang disenangi. Misalkan ada yang senang sejarah, jadi membaca tentang artikel-artikel sejarah, tentunya yang berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, menggunakan kamus terhadap kata-kata sulit atau thesaurus. Ini adalah yang berhubungan dengan kata itu. Di kamus juga ada kapan pertama kali digunakan, kemudian kata itu termasuk apa. Kemudian yang ketiga adalah use mnemonic. Mnemonic ini adalah rumusan mengingat sesuatu. Jadi semua orang punya rumusan yang berbeda-beda. Mengingat sesuatu A yang terkait dengan B, terkait dengan C, punya analogi atau hal yang sama, atau yang berkaitan dengan itu apa. Use context clues. Ini menggunakan clue atau ide yang berhubungan dengan konteks. Kemudian yang kelima adalah vocalize the new word. Ini adalah mengucapkan kata-kata baru. Walaupun pengucapannya salah ketika kita ucapkan, maka otak kita akan merekam hal itu dan mengingat itu apa ya. Gitu. Karena TOEFL ini yang vocabulary ini tidak harus mengucapkan dengan betul. Kemudian yang terakhir adalah review dan review. Diingat kembali, dilihat kembali, dan begitu seterusnya. Nah, langsung saja kita ke bagian selanjutnya, yaitu diagnostic test bagian pertama. Nah, pada bagian ini adalah tes diagnosa. Jadi tes ini untuk melihat seberapa jauh kemampuan kita dalam memahami TOEFL ini. Ini bisa dihentikan dulu videonya, kemudian dicoba dulu dikerjakan pada bagian ini. Nanti akan kita lihat seberapa benar kita mengerjakan bagian ini, atau berapa nomor yang benar atau salah berapa, apakah alasannya benar, dan lain-lain. Bisa dihentikan dulu video ini sebelum dibahas. Nanti dicek ketika dibahas salahnya berapa dan betulnya berapa. Nah, bagi yang belum mengetahui atau belum begitu sering melihat teks jenis ini nanti kalau ada TOEFL, perintahnya kalau seperti ini modelnya, itu adalah mencari kata-kata yang maknanya senada atau sinonim. Jadi ada yang digaris, kemudian ada pilihan 4 seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, itu maksudnya kata yang digaris ini itu bisa diganti apa dari pilihan yang ada. Ini ya. Jadi ini bisa diganti yang mana? The closest meaning with the underlined word. Makna terdekat dari kata yang digaris bawah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkahnya ketika kita ingin menyelesaikan soal-soal seperti ini, itu adalah menerjemahkan pilihan yang menjadi opsi pada jawaban. Karena ini tentunya lebih mudah dari ini. Pilihan A, B, C, D itu pasti lebih mudah daripada yang digaris. Kenapa? Karena yang digaris ini ditanyakan dalam soal. Kira-kira yang cocok yang mana? Kita tidak tahu artinya juga tidak apa-apa sebenarnya. Misalkan, mari kita jawab bersama-sama untuk 5 soal ini. Ini masih diagnostik tes, belum teori.
Jadi ini secara umum, nanti teorinya kita pelajari satu persatu di bab yang lain. Oil is one of the principal sources of energy. Oli adalah salah satu titik-titik sumber-sumber dari energi. Katakanlah kita tidak tahu ini. Kita terjemahkan saja pilihan gandanya A, B, C, D. Most expensive, the most expensive. Ini artinya yang paling mahal. The most important, yang paling penting. Most difficult, paling susah. Most popular, paling terkenal. Kira-kira oli, nah, the dan most ini adalah rumusan dari superlatif dalam comparison degree. Sudah ada di video tentang comparison degree, lengkap di situ penjelasannya. Kira-kira mana ini yang paling cocok? Oli adalah apakah paling mahal dari energi, paling penting, paling susah, paling terkenal? Kita lihat saja bahasanya, prinsip. Yang prinsip ini jawabannya yang paling penting. Oli merupakan salah satu yang paling penting, sumber yang paling penting. Sumbernya dibaca dulu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, the principal sources, berarti sumber yang paling penting dari energi. Paling mahal, bukan. Paling susah, paling terkenal, ini jadi tidak nyambung. Jadi jawabannya adalah yang B. Konteksnya apa, kita cari jawaban yang paling cocok. Kemudian yang kedua, no one can survive for very long without water. Tak satu pun bisa titik-titik. Katakanlah kita tidak tahu ini artinya. For very long, untuk waktu yang lama tanpa air. Walaupun misalkan ada sebagian yang tahu survive ini adalah artinya adalah bertahan. Kita terjemahkan dulu pilihan ganda. Reproduksi, makmur, melebihi, ada. Tidak ada seseorang yang bisa. Ya, jadi jawabannya adalah eksis, bertahan, ada atau bertahan. Yang paling masuk akal adalah yang D, tanpa air. Maksudnya setiap orang pasti membutuhkan air. Kemudian yang nomor 3, ini yang di garis bawah, sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan. Kan kita tahu kelas 4 SD, sinopsis cerita, ringkasan cerita. Walaupun tidak kita baca soalnya, kita tahu. Kalau sudah tahu ya tidak perlu dibaca. Oh, sinopsis, ringkasan. Mana yang bermakna ringkasan? Evaluasi, ini penilaian. Summary, ini ringkasan. Kritik, dan ini dramatisasi. Untuk menjadikan suatu hal lebih bersifat drama. Jawabannya adalah yang B. B. Kemudian yang keempat, langsung saja kita terjemahkan. Useless, brilliant, idiotic, and challenging. Apa? Useless itu tidak berguna, brilliant itu cerdas atau ide yang jenius, bersifat idiot atau menantang. Nah, kita tidak tahu ini apa. Ya sudah, tidak tahu ya sudah, tidak apa-apa. Dianggap saja bagian ini kosong. It is, ini titik-titik, to go shopping, untuk belanja ketika kamu tidak punya uang. Apa? Merupakan hal yang apa kalau pergi belanja ketika tidak punya uang? Kira-kira yang mana? Sebelum menjawab, jika video ini dirasa bermanfaat, ya boleh di-share atau di-subscribe atau di-komen. Boleh komen yang baik ataupun yang buruk, tidak apa-apa. Bersifat saran yang membangun, ya, supaya ada video-video bermanfaat yang lain yang bisa kami bagikan. Yang mana? Ketika kita pergi berbelanja tapi tidak punya uang, itu kira-kira hal yang cerdas? Tidak mungkin. Apakah menantang? Ya tidak mungkin juga. Karena itu merupakan hal yang tidak berguna. Merupakan suatu hal yang tidak berguna pergi berbelanja ketika kamu tidak punya uang. Jadi jawabannya yang ini, useless, A, tidak berguna.
Kemudian yang terakhir, the actress had to. Had to itu artinya harus. Ini sama dengan must tapi bentuk lampau. Have to. Have to kan must. Nah, lampaunya had to. Aktris itu harus meninggikan suaranya dalam rangka untuk audible in the balcony. Apa? Audible nggak tahulah, katakanlah apa ini ya? Dibal. Apa? Ini kalau kita perhatikan, ini polanya adalah pola kalimat pasif. Ya. Untuk apa? To be. Apakah diterjemahkan dulu? Bersifat musik, dramatis, atau didengar, atau dihargai. In order to be dalam rangka untuk yang mana? Didengar. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, dari 5 soal ini bisa diperhatikan kita salah berapa dan betul berapa persen yang betul. Nah, masih ada tes diagnosa yang kedua, ketiga, keempat sebelum kita masuk materi satu persatu bahasan. Ya, ini tadi kan beda-beda, yang ini komparasi, ya, perbandingan ya, comparison degree. Kemudian yang ini apa tadi? Yang ini modal verb, yang ini adalah adjektif. Nah, nanti kita bahas satu persatu bab di bagian masing-masing di video-video selanjutnya. Selanjutnya adalah terima kasih untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya tentang TOEFL test. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.